Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya Nathan. Kali ini kita akan membahas satu renungan yang sangat-sangat menarik teman-teman. Mungkin renungan ini jarang sekali teman-teman mendengarkan. Mungkin teman-teman sambil lalu aja, atau mungkin teman-teman kurang konsentrasi dalam membaca Alkitab, atau mungkin belum waktunya teman-teman tahu, atau mungkin semua waktunya Tuhan buat teman-teman bisa tahu. Dan kali ini saya akan berusaha dengan kekuatan Tuhan untuk saya bisa menjelaskan apa yang saya dapati, agar apa yang saya bisa berikan nanti bisa menjadi pengetahuan teman-teman dan menjadi menambah iman teman-teman, agar teman-teman semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan selalu mengucap syukur dalam segala perkara. Mari kita membahasnya. Nah, judul renungan saya kali ini tentang pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Mari kita membahasnya. Oke, kita harus mengerti apa tujuan Tuhan menciptakan kita dan apa semua di balik semua ini. Mari kita baca. Rencana keselamatan sudah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi rencana keselamatan melalui Yesus Kristus sudah direncanakan sebelum dunia dijadikan. Jadi teman-teman harus paham ini. Paham, mengerti bahwa apa yang disampaikan oleh Alkitab benar-benar luar biasa, bahwa semua sudah ada dalam rencananya Tuhan, semua sudah ada dalam pikiran Tuhan. Semua yang Tuhan lakukan, yang Tuhan ciptakan bagi surga dan di bumi, semua itu sudah di dalam rencananya Dia, dalam kehendak. Jadi dari awal penciptaan sampai akhir zaman, sampai semua dunia selesai, sampai penghukuman iblis, semua ada di dalam rencananya Tuhan. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan mengapa semua ini terlalu banyak kita berpikir, tapi kita harus percaya bahwa semua yang terjadi dan semua yang ada di dunia ini, apapun itu, semua di dalam rencana Tuhan. Mari kita membaca dalam 1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakanlah ialah hikmat Allah, Kristus yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Hikmat Allah kalau kita baca dalam perjanjian baru, hikmat Allah adalah Kristus. Kalau teman-teman buka di ayat Alkitab ada menyatakan bahwa hikmat Allah adalah Kristus yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia jadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi teman-teman harus paham ya, berarti semua yang Tuhan sudah lakukan sampai saat ini, bahkan sampai nanti kita bangkit, bahkan sampai akhir zaman, itu semua sudah di dalam skenario nya Tuhan, sudah dalam desainnya Tuhan. Tinggal kita sekarang menjalani untuk hidup ini dengan berharap pada Dia, dengan hidup dalam kehendaknya. Itu saja pilihan kita, nggak ada lagi pilihan yang lain untuk kita hidup sesuka hati kita. Tujuan kita hidup hanya untuk menyenangkan Dia, seperti itu. Jadi sebagai orang Kristen harus punya konsep pemikiran seperti Paulus. Nah, apa yang disampaikan Paulus luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Jadi bukan orang-orang di luar sana menghina Paulus bahwa Paulus ini rasul-rasul yang maksud teman-teman. Kalau baca surat Paulus itu luar biasa, sangat-sangat luar biasa, hikmatnya luar biasa yang diberikan Tuhan kepada Paulus menyampaikan kepada kita sampai saat ini, sehingga kita begitu luar biasa, hidup kita lebih luar biasa, kita bisa hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, semua karena para rasul, semua yang dipakai Tuhan, yang mereka rela memberi diri untuk dipakai Tuhan, sehingga Tuhan memberikan mereka hikmat untuk mengajarkan kepada kita tentang semua tentang kehidupan ini. Rencana penyelamatan untuk semua manusia sebelum semua jadi, karena Tuhan Maha Tahu. Jadi semua Tuhan sudah tahu. Apapun yang kita lakukan setiap hari, Tuhan sudah tahu. Tidak mungkin Tuhan sengaja menaruh pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Jadi teman-teman harus sadar, Tuhan tidak mungkin iseng-iseng buat pohon pengetahuan, tapi semua sudah dalam rencana dan skenario-nya Tuhan, semua dalam kehendak Tuhan. Lanjut, Efesus 1 ayat 4-5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebab di dalam Yesus
Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi bagaimana teman-teman memahami ayat ini? Jadi sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih. Itu artinya apa? Sudah dalam rencananya Tuhan. Jadi kita yang dipilih menjadi milik Tuhan atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup untuk Tuhan, hidup kudus, hidup suci untuk Tuhan. Kita semua sudah dipilih Tuhan. Jadi sebelum dunia jadikan, jadi kita ada ini sampai saat ini, kita bisa hidup ini. Itu semua Tuhan sudah pilih dan Tuhan sudah tentukan sebelum dunia jadikan. Jadi kita ini seperti kalau kita dalam dunia perfilmannya, kita ini sudah Tuhan itu sutradara lah. Gitu. Sekelas produser, kita ini cuma pemain gitu. Tuhan sudah tahu karena Tuhan Maha tahu, sangat tahu. Segala gerak-gerik kita Tuhan tahu. Seperti itu. Nanti saya jelaskan lebih dalam lagi ya. Selanjutnya lagi ayat 5, dalam kasih yang telah menentukan kita dari semula. Dalam kasih jadi Tuhan menciptakan kita manusia ini dengan kasih. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi Yesus Kristus, kedatangan Yesus atau firman itu sudah direncanakan Bapa sebelum dijadikan. Jadi sudah direncanakan seperti itu. Sudah dalam rencana Tuhan akan kedatangan Mesias itu sudah direncanakan Tuhan sebelum dijadikan. Jadi kita harus menyadari ini, harus memasang konsep bahwa semua yang terjadi di dunia ini semua di dalam rencana Tuhan. Begitu, jadi dalam kendalinya Tuhan. Kalau kita hidup kudus, kita bisa hidup benar, kita hidup mencintai Tuhan. Semua karena Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Gitu. Tinggal kita membuka hati, berserah, dan Tuhan semua mengerjakan dalam hidup kita. Jadi semua yang kita rasakan, yang kita alami, bisa hidup benar, hidup kudus, bahkan sekalipun kita bisa melakukan dosa, itu semua Tuhan tahu. Kita bisa melakukan kesalahan, Tuhan tahu. Tapi Tuhan tidak menghendaki itu, dan Tuhan selalu mendorong kita untuk hidup kudus. Dan pasti kalau kita tinggal di dalam Tuhan, pasti kita akan selamat karena Dia sudah menentukan kita sebelum dunia jadi. Jadi luar biasa Tuhan ya. Kita baca lagi, sebelum itu Tuhan tahu manusia akan berdosa dan tidak kudus, dan Tuhan tahu cara menyelesaikan. Jadi Tuhan tahu manusia ini akan berdosa. Tuhan tahu solusinya. Tuhan sudah tahu kalau manusia yang diciptakan ini pasti akan berdosa. Begitu. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita berdosa teman-teman, Tuhan sudah tahu bahwa kita manusia ini bisa berdosa. Jadi teman-teman harus berpikir bahwa yang kita alami, dosa yang kita lakukan itu Tuhan sudah tahu. Begitu. Ketika Dia menciptakan pohon pengetahuan dan baik dan jahat, sebelum iblis datang, Dia tahu yang Dia ciptakan ini akan bisa berdosa. Tuhan tahu, dan Tuhan sudah menyediakan solusinya, yaitu Kristus sebagai penebus. Luar biasa kan Tuhan. Sangat luar biasa apa yang disampaikan Paulus ini, memang sangat-sangat di atas rata-rata pemikiran Paulus. Jadi semua Tuhan sudah atur, menyediakan juru selamat Kristus. Nanti saya jelaskan lebih dalam lagi teman-teman. Kita baca di kitab Kejadian sampai Tuhan kasih tahu kronologi manusia dari awal sampai akhir, sampai zaman semuanya, dan dimulai dari Tuhan. Semua dimulai dari Tuhan. Semua yang ada di dunia dimulai dari idenya Tuhan, dari pemikirannya Tuhan, untuk menjadikan semua yang ada baik di surga baik di bumi, Tuhan yang sudah menyediakan dan sudah Tuhan rencanakan sampai saat ini, bahkan sampai yang akan datang masa depan, sampai akhir zaman, sampai kekekalan. Tuhan sudah atur semua. Tinggal kita
percaya saja dan taat, itu aja gitu. Dan dekat dengan Dia, maka semua rencananya pasti tidak pernah gagal. Ini saya sudah sering jelaskan di renungan-renungan saya tentang mengapa Tuhan menciptakan kita, mengapa siapa Tuhan itu. Saya sudah jelaskan, kalau teman-teman dengar itu akan semakin connect semuanya, karena kita harus tahu mengapa semuanya ini ada, dan mengapa semuanya ini. Apakah Tuhan tidak adil? Kita, kalau teman-teman dengar semua renungan saya, teman-teman akan mengerti dan memahami hidup ini, dan teman-teman tidak perlu khawatir sebenarnya. Memang kita tinggal dalam fisik yang lemah ini, tapi roh kita ini penurut, daging ini lemah. Kita tahu kita ini ingin lakukan yang baik, tapi daging ini lemah. Itu Tuhan tahu, mengerti, makanya Tuhan sendiri turun melalui firman-Nya untuk merasakan apa yang kita rasakan, dan Dia sudah menyelesaikan di kayu salib untuk menebus kita. Tinggal kita percaya dan taat aja dengan bersandar pada Dia, dan Dia akan berikan kita kekuatan oleh kuasa Roh Kudus. Itu aja, luar biasa Tuhan. Tuhan sudah mendesain semuanya. Tinggal bagaimana kita mau belajar dan mau membuka hati. Jangan kita sombong, jangan kita tinggi hati kepada Tuhan. Kita belajar merendahkan diri, tanya Tuhan. Contohnya teman-teman yang beragama lain, muslim atau beragama yang lain, coba mereka merendahkan hati, mereka buka hati, Tuhan, kalau tunjukkan yang Maha Kuasa, tunjukkan saya kebenaran itu, pasti Tuhan akan datang. Dan saya yakin Tuhan yang benar adalah Tuhan yang disembah oleh orang Kristen dan oleh orang Israel. Karena memang dari awal kalau kita baca Kejadian, memang bukan karena Israel Kristen, tapi benar-benar Alkitab ini benar-benar menceritakan tentang kehidupan manusia, tentang semua perjalanan kehidupan baik di surga dan bumi. Tuhan sudah menciptakan semua. Ini bukan soal agama, bukan soal suku bangsa Israel atau Kristen, karena memang ini rencananya Tuhan. Rencananya Tuhan dari awal manusia diciptakan sampai akhirnya. Jadi jangan kita melihat kotak-kotak agama Kristen, agama Islam, atau agama lain apa, tidak. Sebenarnya Tuhan sudah mendesain ini semua untuk kehidupan manusia. Yaitu melalui Kristus adalah juru selamat, adalah pribadi Tuhan sendiri yang turun menyelamatkan kita. Dan Dia itu sudah rencananya. Jadi ketika saya percaya Yesus, ketika saya berpikir apakah Yesus benar-benar Tuhan, saya percaya bukan karena lihat agama, tapi saya mencari dan saya mendapatkannya, dan saya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Jadi itulah, kita mencari Tuhan secara berjumpa dengan Dia. Ini bukan soal kita merasa Kristen atau Islam atau apa, agama Buddha, Hindu, tidak. Dia mengenai kebenaran oleh Yesus Kristus. Seperti itu. Memang di dunia ini memang kita harus pakai agama Kristen. Yes, Kristen. Kita harus bangga dengan Kristen. Tapi bagaimana kehidupan kita sebagai Kristen? Apakah benar kita mencerminkan sifat dan karakter Kristus? Enggak. Yang adalah kehidupan itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita benar-benar orang Kristen, kita tunjukkan kasih itu. Kita tunjukkan kehidupan yang Tuhan Yesus kehendaki kepada dunia ini, teman-teman. Jadi Kristen itu adalah hidup serupa dengan Kristus, yang adalah kebenaran. Bukan soal agama, bukan soal denominasi apapun, tapi soal kehidupan seperti Yesus. Itu yang harus nyata, supaya dunia tahu bahwa kita membawa kerajaan Allah, kerajaan yang Maha Kuasa kepada manusia, orang-orang yang belum percaya sama Tuhan, yang memilih, orang-orang yang memilih tidak percaya sama Tuhan. Dan juga saya pernah menjelaskan tentang renungan saya tentang mengapa saya ada di dunia ini. Begitu, saya sudah jelaskan semua sangat-sangat cukup detail ya. Kalau teman-teman dengar, teman-teman akan menambah pengetahuan. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Lalu Kejadian 2 ayat 9 berkata, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi
yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu seperti pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi Tuhan menempatkan dua pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Jadi kenapa Tuhan tidak tempatkan 3 pohon, hanya 2 pohon? Itu nanti saya jelaskan di belakang, teman-teman. Mengapa? Intinya teman-teman harus dalam benak pikiran itu selalu ini semua rencana Tuhan. Di dalam rencana Tuhan tuh ada maksud-maksud yang lain. Kita akan belajar secara detail, teman-teman. Nah, apakah Tuhan menumbuhkan 2 pohon itu dengan tujuan jahat? Ya, coba teman-teman berpikir pakai logika. Pakai pikiran yang Tuhan berikan saat ini ya, hikmat atau pengetahuan yang sudah kita dapat dari Tuhan. Mengapa Tuhan menumbuhkan 2 pohon? Apakah tujuannya untuk pohon tujuan jahat? Saya tulis 2 pohon ya, pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Mengapa Tuhan menempatkan? Apakah dengan tujuan supaya manusia tergoda untuk berbuat makan pengetahuan itu supaya berdosa, atau apa? Kita berpikir secara cermat ya, karena kita mau belajar mengenal Tuhan. Tuhan tidak menciptakan dengan tujuannya. Tidak, Tuhan menciptakan dengan tujuan yang baik. Jadi Tuhan menciptakan buah pengetahuan itu bukan tujuan yang jahat. Jadi teman-teman jangan berpikir, oh Tuhan sengaja nih buat pohon pengetahuan nih supaya Adam jatuh dalam dosa. Tidak, Tuhan tahu mengapa dia menempatkan pohon pengetahuan itu. Ada tujuan yang baik. Apakah buah pengetahuan itu jahat? Itu baik, karena dalam perjalanan manusia buah pengetahuan itu baik. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jadi adanya pohon pengetahuan itu sebenarnya menurut saya pemikirannya, kalau kita makan buah kehidupan mungkin kita hidup selama-lamanya. Tapi kalau kita manusia nggak makan buah pengetahuan yang baik, dia tidak mungkin akan tahu mana yang baik dan buruk, baik dan jahat. Ya, coba teman-teman logika sampai saat ini, kita hidup sampai saat ini, kita berpikir kalau Adam tidak makan buah pengetahuan itu, kita jangan lihat sisi negatifnya dulu ya. Kita bilang semua gara-gara Adam, semua gara-gara Hawa. Kalau nggak ada Adam dan Hawa, kita tidak mungkin sampai saat ini menderita berdosa. Jadi kalau kita terlalu berpikir dan ke arah situ, itu benar juga. Menurut saya itu benar, pemikiran benar. Tapi ada sisi yang lain lagi yang kita harus gali. Dengan Adam memakan buah atau Hawa dan Adam memakan buah pengetahuan itu, kita manusia menjadi punya pengetahuan yang luar biasa, sangat luar biasa. Banyak menciptakan banyak teknologi, kita bisa melakukan banyak hal, pengetahuan, kita berpikir yang luar biasa, mengerjakan sesuatu, kita bisa melakukan banyak hal. Itu karena salah satu karena manusia makan buah pengetahuan itu, sehingga dia tahu mana yang jahat dan mana yang baik, mana yang luar biasa, bisa mendatangkan berkat buat dia bekerja, dia berpikir, dia berusaha. Seperti itu. Jadi luar biasa ya. Jadi makan buah pengetahuan itu kita bisa tahu mana yang jahat. Kalau Adam dan Hawa tidak makan buah itu, dia mana tahu dia telanjang. Coba bayangkan, kalau dia nggak makan buah pengetahuan itu, mana dia tahu dia telanjang. Artinya Tuhan izinkan buah pengetahuan supaya manusia, bukan supaya manusia itu berdosa, bukan, supaya manusia tahu apa manusia tahu bahwa mereka tidak mampu hidup tanpa Tuhan. Artinya apa? Ketika manusia diciptakan dengan kehendak bebas memilih, dia menentukan untuk tidak taat kepada Tuhan. Kenapa manusia tidak taat dengan Tuhan? Karena dia hidup di dalam daging. Dan salah satu alasan lain karena dia digodai iblis. Teman-teman mungkin lagi bingung ya, lagi aduh apa nih maksudnya? Nah,
Bro Nathan ini bicara. Bingung, saya pusing. Saya juga pusing teman-teman berpikir tentang ini karena sangat-sangat dalam rencana Tuhan itu kita tuh sulit untuk menjalaninya. Karena kita bilang, kalau kita bilang wah itu sudah rencana Tuhan, kita jangan terlalu pikir. Menurut saya kita terlalu santai. Tapi kalau kita berpikir, kita berlogika, mengapa dan mengapa. Itu jadi ya intinya semua rencana Tuhan. Jadi ketika manusia Adam dan Hawa makan buah pengetahuan, itu menunjukkan bahwa rencana Tuhan itu akan terjadi tentang kedatangan Kristus. Saya sudah jelaskan. Sebenarnya saya membongkar ini di slide-slide yang akan datang, tapi saya terlanjur bicara duluan bahwa dengan manusia makan buah pengetahuan itu artinya Tuhan sudah menyediakan solusinya, yaitu kedatangan Kristus. Seperti tadi ayat yang kita baca sebelumnya, bahwa teman-teman, sebab di sebelumnya, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi sebelum dunia dijadikan, Kristus itu sudah akan datang untuk menyelamatkan kita. Jadi ketika manusia makan buah pengetahuan itu teman-teman, yaitu Adam dan Hawa makan, nenek moyang kita atau kaki buyut kita memakan itu, dengan dia makan itu bahwa rencana Tuhan terjadi, bahwa Kristus akan datang untuk menyelamatkan kita. Luar biasa kan teman-teman. Teman-teman bisa berpikir gak? Alkitab sangat runtut, sangat luar biasa. Jadi rencana Kristus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan itu, artinya Tuhan dalam tanda kutip ya sengaja membiarkan manusia itu berdosa supaya datang Kristus. Itu pandangan saya secara pribadi, teman-teman. Kalau teman-teman punya pandangan yang lain, silakan teman-teman komentar atau berikan saya saran. Tapi itu yang saya berpikir, karena kalau misalnya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, maka Kristus tidak mungkin akan datang. Yesus tidak mungkin akan datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Apalagi tadi ayat yang kita baca tadi, Kristus, ayat Efesus nih. Efesus. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita dikudus dan terpercaya di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Itu gimana? Kalau misalnya teman-teman berpikir kalau Adam dan Hawa tidak makan buah pengetahuan baik dan buruk, ayat ini akan tidak mungkin ada. Ya kan, logikanya kan. Justru karena ada ayat ini menyatakan bahwa rencana Tuhan luar biasa, bahwa kedatangan Kristus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau kita berpikir bahwa semua ini yang ada nih sudah dalam rencananya Tuhan. Jadi ketika Adam, saya ulang lagi supaya teman-teman terpatri dalam pikiran bahwa manusia itu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tujuannya tanda kutip teman-teman agar manusia ada ditebus Yesus, dan Yesus mau datang atau firman itu datang menjadi untuk menyelamatkan kita. Itu tandanya di mana artinya bahwa manusia itu diciptakan sangat berharga oleh Tuhan. Makanya dia mengorbankan darahnya sendiri. Dia menjadi sama dengan manusia, menurut merasakan akibat dosa itu. Seperti itu. Jadi itu semua sudah dalam perencanaan Tuhan. Artinya ketika darah itu tercurah, teman-teman, artinya Tuhan menyatakan bahwa kita manusia yang diciptakan Tuhan ini sangat-sangat berharga, sangat berarti di hadapan Tuhan. Makanya Alkitab berkata dalam Mazmur, Tuhan menciptakan kita hampir sama dengan Allah, hampir sama. Gambar dan rupa diciptakan kita dengan Tuhan, rupa Tuhan, hampir sama dengan rupa Tuhan. Jadi tujuan Kristus mati di kayu salib dengan rencana manusia
jatuh dalam dosa atas izin Tuhan. Supaya kita tahu teman-teman bahwa kita manusia yang diciptakan Tuhan ini sangat-sangat berharga. Dengan darah Yesus Kristus tercurah di kayu salib, itu menandakan bahwa manusia yang diciptakan kita sangat mulia. Kita diciptakan hampir sama dengan Allah. Itu sebenarnya yang saya jawab ini sudah menjawab semua pertanyaannya, tapi saya akan membahasnya lagi lebih dalam lagi dan menggali lebih dalam lagi. Oke, saya lanjut lagi ya. Apakah Tuhan menumbuhkan 2 pohon? Sudah tadi. Nah, ini saya tulis sini teman-teman. Pengetahuan terlepas dari jahit dari Tuhan itu baik, rencana Tuhan. Begitu kita dengar pengetahuan baik. Oke. Jadi ketika kita melihat pengetahuan baik dan jahat, Tuhan taruh di tengah-tengah taman itu. Artinya kalau saya ulang lagi ya, artinya Tuhan sengaja dong taruh di pohon pengetahuan, tanda kutip ya teman-teman. Sebenarnya bukan sengaja teman-teman, tapi itu memang rencana Tuhan. Kalau saya lihat ya, supaya Kristus itu datang untuk menyelamatkan kita dan membuat kita diselamatkan karena darahnya. Dan arti darah itu adalah kasih Kristus, kasih Allah melalui anaknya. Luar biasa ya teman-teman, rencana Tuhan luar biasa. Jadi sekarang kalau kita hidup sampai saat ini, kita bersyukur saja. Bahkan kalau kita menderita atau kita mengalami kematian apapun, kita mengalami kecelakaan apapun yang kita terjadi, bukan saya mendoakan teman-teman mengalami kecelakaan, tapi kalau kita misalnya dipanggil Tuhan atau mati, kita percaya bahwa itu sudah rencana Tuhan. Yang penting kita mati bukan bunuh diri atau bukan karena sengaja, tapi karena rencana Tuhan kita mati dalam arti tua atau dalam arti apapun yang Tuhan kehendaki yang baik. Artinya itu kita pasti akan bersama-sama Tuhan. Artinya kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Bukan soal agama, ingat bukan soal agama, tapi tentang kebenaran, tentang kehidupan manusia itu. Melalui Kristus, melalui firman, melalui semua yang direncanakan. Jadi kita manusia di tujuan adanya kedatangan Kristus agar kita bisa bersama-sama dengan Tuhan dalam keabadian, begitu dalam sorga. Nanti saya jelaskan lagi dalam lagi. Mungkin teman-teman lagi bingung ya, apa yang saya omong ini, ruwet. Saya juga ruwet teman-teman berpikir tentang hal-hal ini memang sangat kompleks. Makanya saya bilang rencana Tuhan sangat dalam, pikiran Tuhan tak terselami teman. Jadi kita tidak bisa mengerti Tuhan terlalu dalam sebatas apa yang saja yang kita bisa pikirkan. Dan kita percaya bahwa rencana Tuhan itu sungguh amat luar biasa bagi kita. Terus lagi pengaruh konsep berpikir Josh dalam penulisan Alkitab bahwa konsep berpikir kita umumnya cenderung mengabaikan keseimbangan dan biasanya mengakibatkan pada pertentangan. Konsep berpikir Josh justru sebaliknya, mereka menggunakan paralelisme berbentuk sinonim, antonim, homonim, dan mereka dan penatakan di hitam putih sebagai pelengkap dan keseimbangan yang menyatakan sesuatu yang sempurna. Jadi orang Yahudi melihat bahwa hidup ada keseimbangan teman-teman. Jadi tidak mungkin ada yang jahat teman-teman tidak mungkin ada yang baik tanpa kita tahu yang jahat, ya kan? Kalau kita logika, bagaimana kita bisa punya pengetahuan bahwa itu jahat, itu baik, tanpa ada sesuatu yang jahat? Tidak mungkin kita tahu itu hitam atau putih tanpa ada salah satu yang berbeda. Jadi itulah ada keseimbangan. Jadi kalau kita melihat kita makan buat manusia makan buat pengetahuan itu, supaya tahu mana yang jahat dan mana yang buruk. Jadi Tuhan tidak menghendaki manusia untuk berbuat jahat. Tidak, Tuhan tidak menghendaki itu. Tapi Tuhan memuat manusia dengan pilihan bebas, sama seperti kita.
seperti dia, hampir sama, sehingga kita punya kehendak bebas memilih untuk taat sama atau tidak. Ketika Adam memilih untuk tidak taat, artinya manusia berdosa, ya kan? Berdosa. Dan kita manusia berdosa itu, Tuhan sudah tahu manusia bisa berdosa. Dan jadi punya solusinya, itu Kristus menyelamatkan kita. Seperti itu. Jadi kita bersyukur tanda kutip dengan keadaan ada makan buah pengetahuan itu, kita tahu mana yang jahat dan yang buruk. Seperti itu. Saya nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya ya, kalau kita berpikir kalau Tuhan melarang kita makan buah pengetahuan baik dan jahat, kemungkinan kita akan hidup di surga atau di bumi abadi tanpa dosa. Dan bisa saja Tuhan menghendaki menghilangkan, kalau misalnya Adam tidak makan buah pengetahuan itu, atau iblis tidak ada saat itu, mungkin ya manusia tidak akan mengalami kematian. Ya, itu saya sudah jelaskan di renungan-renungan saya sebelumnya. Dan juga tentang manusia versus iblis, saya sudah buat renungannya itu. Mengapa iblis datang ke Taman Eden untuk menyerupai ular menggoda Adam. Itu sudah saya buat renungannya. Kalau saya bahas di sini mungkin akan panjang. Saya sudah buat tengah-tengah teman-teman dengar kembali tentang manusia versus iblis. Mengapa? Jadi kenapa iblis bisa datang ke dunia ini, bumi ini, untuk mencobai mencobai manusia. Dan seharusnya Hawa itu sebenarnya dia sudah tahu bahwa Tuhan melarang kalau makan buah pengetahuan ini akan mati. Tapi iblis berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kamu akan terbuka, kamu akan seperti Allah, kata iblis seperti itu. Di Kejadian 3 ayat 2 kalau nggak salah ya, bahwa kamu akan seperti Allah. Jadi ketika Hawa melihat bahwa menarik buah itu, dia mengambil dan memakan. Jadi mata kita ini memang hati-hati teman-teman, karena mata kita bukan mata yang salah, tapi kalau kita melihat hal-hal yang yang menarik, terlalu menarik, artinya sesuatu yang kedagingan itu terkadang membuat kita terkecoh begitu. Seharusnya kan Hawa itu dia sudah tahu bahwa Tuhan larang, tapi dia melanggarnya. Tapi memang tadi sudah jelaskan bahwa memang itu rencana Tuhan sebelum dijadikan bahwa akan kedatangan Kristus, dengan jalan seperti itu Adam makan buah pengetahuan itu sehingga dia berdosa. Solusinya adalah kedatangan Yesus Kristus. Itu sudah rencana Tuhan seperti itu. Nah, ketika pengetahuan baik dan jahat adalah milik Kristus, yaitu jadi saya bilang tadi, pengetahuan baik dan jahat itu adalah milik Tuhan, yaitu nikmat Kristus. Seperti itu. Firman Tuhan Yehova, ketika manusia makan, dia jadi tahu tentang mereka telanjang. Dulu masih kecil kita telanjang nggak malu. Dulu kita masih kecil nggak tahu ya telanjang, kita nggak malu. Tapi ketika kita sudah besar, kita mulai bertambah pengetahuan. Artinya kita tahu bahwa itu telanjang itu tidak baik. Jadi tanda kutip kita bersyukur bahwa dengan manusia makan buah pengetahuan itu, kita jadi tahu bahwa ada yang jahat, ada yang baik, begitu. Jadi dengan itu ya kita bersyukur, kita bisa mengalami Kristus, kita mengalami kasihnya, kita mengalami kuasa Roh Kudus, kita mengalami jamahannya, luar biasa. Jadi itu semua sudah rencana Tuhan supaya kita bisa menikmati Tuhan dengan luar biasa, seperti itu. Jadi kalau kita hidup di bumi ini, masih hidup ini memang rencana Tuhan karena kita masih hidup. Jadi kalau kita mati pun Tuhan menghendaki kita mati mungkin karena kita sakit atau diizinkan sakit, atau kita diizinkan martir untuk memberitakan Injil.
percayalah kita akan ke surga karena dia sudah menentukannya. Tadi saya baca dia sudah menentukannya sebelum dia jadikan melalui Kristus Yesus begitu. Jadi kita sudah tentukan sebelum dia jadikan. Jadi kita percaya saja karena semua sudah Tuhan rencana. Juga saya sudah jelaskan tentang penghakiman, penghukuman Tuhan dan pengadilan itu sudah jelaskan. Memang ada manusia yang memang ditentukan untuk tidak selamat, ada keturunan iblis itu ada ditentukan. Jadi Tuhan sudah mengatur sangat-sangat detail semua tentang kehidupan. Jadi kalau kita di sini yang merasa mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan Yesus, itu memang panggilan teman. Itu memang Tuhan memilih kita. Kalau teman-teman rasa cinta akan Tuhan membara, artinya teman-teman merasa mengasihi Tuhan, teman-teman suka memuji Tuhan, suka membaca firman Tuhan, suka melakukan kebenaran, suka melakukan kebaikan, suka memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itu karena Tuhan sudah memilih teman-teman. Dan teman-teman juga meresponi panggilan Tuhan. Dan teman-teman bersyukur karena teman-teman kita semua ditentukan untuk keselamatan. Jadi bagi orang-orang yang kita sudah kasih tahu firman Tuhan, dia nggak mau percaya, kita sudah kasih tahu keselamatan hanya dalam Yesus. Dia adalah kehidupan, itu adalah firman Allah sendiri yang jadi manusia. Dia adalah keselamatan. Memang kalau mereka tidak mau percaya Tuhan, sampai kapan kita sudah berbusa-busa kasih tahu kebenaran, dia nggak mau percaya. Kita sudah doakan. Memang dia sudah ditentukan untuk binasa. Jadi kalau kita kita berusaha menyampaikan firman Tuhan, tapi ada batasnya. Kalau dia memang sudah menolak ya, kita nggak bisa lagi. Ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya, kalau kamu masuk dalam rumah seseorang, kalau dia tidak menerima kamu, kebaskanlah kasutmu, kebaskanlah jubahmu, jangan lagi kembali. Jadi Tuhan itu tidak mengemis untuk artinya memohon manusia untuk dia percaya sama Tuhan. Tuhan tidak. Tuhan selalu memberikan kehendak bebas. Jadi kalau dia nggak percaya, itu urusan dia dengan Tuhan. Kita sudah berusaha menyampaikan keselamatan itu, kehidupan ini. Jadi jangan kita terlalu khawatir. Tetap bagian kita tetap terus menyampaikan. Kalau Roh Kudus dorong kita untuk menyampaikan firman Tuhan kemana, sampaikan. Itu semua kita hidup kehendak Tuhan, dorongan Tuhan. Kalau Tuhan bilang tidak usah, tidak perlu, ya udah, kita nggak perlu. Jadi Tuhan sudah tahu mana yang selamat, mana yang tidak selamat. Tuhan sudah tahu, dari hatinya Tuhan tahu. Jadi kita harus benar-benar memahami ini. Jadi sangat luar biasa Tuhan. Kalau teman-teman dengar renungan saya tentang penghakiman, penghukuman Tuhan, teman-teman pasti paham. Dan juga kalau misal teman-teman, kalau memang Tuhan itu benar, kenapa Tuhan tidak membuat semua manusia ini percaya sama dia saja, otomatis begitu, klik otomatis semua percaya sama dia? Kenapa? Itu pertanyaan yang mungkin sulit dijawab ya, menurut saya sulit dijawab, karena itu jauh di dalam benak Tuhan. Kenapa? Kalau memang Tuhan mengasihi manusia, kenapa manusia itu nggak diselamatkan saja semua? Begitu. Karena saya selalu bilang bahwa manusia diberikan free will, kehendak bebas memilih. Begitu. Jadi kita harus paham itu. Artinya ketika kita memilih untuk hidup Tuhan, kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita memilih untuk hidup jahat ya pasti kita binasa. Begitu. Ke neraka bersama-sama dengan iblis. Ya, teman-teman harus lihat sejarah iblis jatuh dalam dosa. Dia menggodai hak manusia supaya manusia juga ikut berdosa sama dengan dia dan binasa. Jadi saya sudah jelaskan tentang peperangan antara manusia dan iblis itu sampai saat ini terjadi. Orang bisa kerasukan, orang bisa berbuat jahat. Itu karena pekerjaan iblis dan benar-benar nyata ini terjadi. Seperti itu. Jadi itulah makanya kalau kita baca firman Tuhan ini sangat-sangat lengkap begitu. Sangat banyak hal yang kita tidak pahami, banyak hal yang kita tidak mengerti. Mengapa semuanya terjadi? Itu terlalu banyak, kompleks. Kalau kita baca Alkitab ini benar-benar akan kita bertanya-tanya. Tapi yang satu yang kita harus pegang adalah percaya, iman. Makanya Tuhan bilang percaya. Ketika Abraham dia menanti Ishak atau anaknya, karena dia umur yang sudah sangat tua.
mana mungkin saya bisa punya anak dengan usia ini. Tapi Tuhan bilang percaya, dia menanti. Tapi dia di tengah jalan, teman-teman, dia tidak sabar, makanya dia mengambil Hagar, diizinkan oleh Sarah menikah dan menghasilkan Ismail dan lain. Itu memang keputusannya Abraham. Sebenarnya itu salah. Sebenarnya kalau ada Abraham tidak sabar saja atau Sarah sabar saja, pasti keturunan Ismail itu tidak ada, hanya dari Ishak saja. Tapi ya karena Abraham tidak sabar, makanya lah sampai saat ini keturunan Ismail sampai saat ini berperang di mana-mana. Karena akibat kesalahan Adam, ini tanda kutip ya. Tapi rencana Tuhan bisa mengubah itu sih kalau mereka bertobat. Jadi semua ada sebab akibat begitu. Jadi setiap perbuatan manusia zaman dulu, Adam dan Hawa dan lain-lain, Abraham gitu. Jadi saya bilang apa, bahwa kita hidup oleh iman, percaya, bukan hidup oleh karena melihat. Makanya kalau kita ikut Tuhan, sebenarnya dalam Adam itu dan Hawa itu kita percaya saja. Sebenarnya kita ikut Tuhan itu percaya saja, jangan terlalu banyak berpikir. Contohnya tadi saya berpikir ini karena memang saya menggali sedikit ya. Dan sebenarnya kalau kita ikut Tuhan, sebenarnya kita jangan terlalu banyak berpikir. Coba kita taat dan kita akan mengerti. Misalnya kalau kita berpikir terlalu banyak, kita akan pusing. Tapi kalau kita jalan percaya, maka semua akan terjadi. Contohnya Ishak, dia tidak percaya bahwa Tuhan sudah berfirman bahwa kau punya anak. Nanti keturunanmu yang akan mewariskan hartamu. Dia tidak percaya. Tapi karena janji Tuhan tergenapi, Ishak lahir. Ketika Ishak lahir, maka apa yang terjadi? Tuhan memerintah persembahkan Ishak di atas gunung Moria. Apa? Iman lagi kan? Pertama, iman karena menantikan anak. Terus kedua, iman ketika dia harus menyerahkan anaknya. Tuhan melihat iman, percaya. Apakah Tuhan tidak sanggup membangkitkan Ishak ketika misalnya Ishak disembelih oleh bapaknya Abraham, disembelih ketika disembelih potong? Apakah Tuhan tidak bisa menghidupkan kembali? Bisa. Gampang sekali bagi Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak mau seperti itu? Karena Tuhan mau dia percaya. Percaya kan? Begitu. Makanya hidup dengan Tuhan itu hanya percaya. Jadi Tuhan itu di atas segala-galanya. Kita tidak bisa menjangkaunya, tapi kita bisa mengalami mujizatnya. Kita bisa mengalami jamahan kuasa Roh Kudus. Kita bisa mengalami damai sejahtera oleh Roh Kudus. Itu hal yang luar biasa spiritual yang kita tidak tahu. Maksudnya secara logika itu tidak bisa terukur, hanya iman. Jadi kita merasakan damai. Kalau teman-teman mengalami lawatan Tuhan, dijamah Tuhan, sembuh dari sakit, itu kuasa apa teman-teman? Itu luar biasa kan, kuasa yang di surga. Jadi yang saya jelaskan tadi ini teman-teman, itu sebatas logika saja, tapi jauh dari itu, lebih dalam lagi, sangat-sangat dalam Alkitab ini. Mungkin yang saya jelaskan saat ini belum apa-apanya, sangat dalam. Makanya kalau kita belajar Tuhan ini sangat dalam dan dalam, maka lain-kali kita akan bertumbuh dan mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Makanya sangat-sangat Alkitab sangat kompleks. Jadi intinya saya bilang percaya saja, itu aja. Lakukan kehidupan ini dengan benar, maka kita akan hidup dalam Tuhan selamanya. Itu saja. Jadi kita sudah bisa merasakan mujizat, lawatan Tuhan kita rasakan, damai sejahtera. Itu hal yang luar biasa. Kita bisa mengalahkan setan, iblis, segala macam dengan kuasa Kristus Yesus Tuhan. Luar biasa kan? Mungkin orang bilang, mengapa Tuhan harus mati di kayu salib? Kenapa Tuhan gak langsung aja ampuni manusia? Saya bilang itu rencana Tuhan teman-teman. Kalau saya berpikir seperti itu bisa, tapi kita tidak mengerti mengapa sedalam itu Tuhan lakukan. Karena kasih, karena kasih. Dia merasakan kita sakit, misalnya kita menderita. Kembali saya bilang ini rencana Tuhan. Semua ini sampai akhir zaman. Jadi tugas kita sebagai manusia ini cuma percaya dan percaya saja apa yang dikatakan oleh
para rasul dan para nabi-nabi atau apa yang disebutkan Tuhan Yesus di Alkitab itu sangat luar biasa. Benar, itu kebenaran yang lengkap. Jadi kalau kita cari luar, tidak ada. Alkitab satu-satunya jawaban dari semua kehidupan manusia. Perjalanan hidup manusia itu adalah Alkitab, semua dalam rencana dan desainnya Tuhan. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Kristus adalah firman yang menyatakan seluruh kodrat Tuhan dalam segala ciptaannya. Jadi Kristus adalah kesempurnaan dari ciptaan. Jadi Kristus adalah kesempurnaan dari manusia yang tidak berdosa. Jadi Kristus itu adalah gambaran manusia yang seutuhnya. Jadi kalau kita mau hidup sebagai manusia, tiru apa yang Yesus lakukan. Itulah manusia yang sejati. Seperti apa yang Yesus lakukan, kita lakukan. Hidup untuk Tuhan, menderita, kita berbahagia. Itulah hidup yang Tuhan mau. Seperti itu. Kayak dia mau kita seperti Yesus Kristus Tuhan. Seperti itu. Jadi Kristus kan firman adalah dirinya Allah sendiri kan, yang dari manusia. Jadi Tuhan mau itu kita hanya bergantung sama Tuhan, berharap sama Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita. Ketika mungkin sebelum Adam dan Hawa, sebelum dia makan buah pengetahuan yang baik, coba sebelum itu dia konsultasi dengan Tuhan dulu, atau dia kembali kepada Tuhan. Iblis datang menggoda saya Tuhan, seperti itu. Mungkin Tuhan bilang Tuhan akan menolong begitu. Tapi ya semua sudah dengan Tuhan. Kalau kita berpikir begitu lagi akan menambah cerita yang lain lagi. Jadi ini ceritanya Tuhan. Alkitab ini ceritanya Tuhan yang kita sudah tahu endingnya apa. Tinggal kita jalani aja, nikmati aja hidupnya dengan Tuhan Yesus, itu aja. Nah gitu. Seperti itu ya. Kejadian 3 itu berkata, firman Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi sama seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia pula mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu semua makannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi sama seperti salah satu dari kita. Maksudnya apa salah satu dari kita? Artinya manusia itu sudah menjadi sama salah satu dari kita, yaitu Kristus, sudah menjadi seperti Kristus. Makanya Alkitab berkata, kamu adalah Kristus kecil, seperti itu. Jadi salah satu dari kita itu adalah Kristus. Jadi kita ketika manusia melakukan bahwa pengetahuan itu, dia sudah menjadi sama seperti Kristus punya pengetahuan. Tapi pengetahuan yang dia lakukan itu, pengetahuan yang dia dapat itu sebenarnya baik, teman-teman. Dia memang upahnya dia mati. Tapi apa? Iblis yang menggodai sehingga pengetahuan yang dia dapat itu dilakukan untuk hal-hal yang jahat. Dia sebenarnya dia sudah tahu pengetahuan baik dan buruk nih, jahat nih. Seharusnya dia milih yang baik dong. Tapi ada iblis yang menggodai. Karena iblis dibuang ke bumi, menggodai Adam dan Hawa untuk berbuat jahat lagi. Karena memang peperangan antara manusia dan iblis begitu. Ya, sesudah minta teman-teman mendengar tentang manusia versus iblis di renungan saya gitu. Jadi itulah sangat kompleks teman-teman kita baca Alkitab ini. Sebenarnya kalau dalam Kejadian itu kita sudah mendapat benang merahnya sampai Wahyu loh. Kita cukup baca Kejadian aja satu-satu, kita sudah tahu endingnya, bahwa di Kejadian 3:15 bahwa keturunan manusia akan meremukkan kepala ular. Jadi Kristus datang, endingnya Kristus kan yang menyelamatkan kita. Nanti di akhir zaman Yesus juga yang datang kan untuk membuang iblis di lautan api. Ya endingnya di situ. Endingnya dari semua iblis dibawa kaki orang percaya, benar-benar dia dibuang ke lautan api sana sampai jadi abu, hilang sudah selamanya dengan orang-orang yang jahat, malaikat-malaikatnya. Itu kan endingnya. Sudah Kejadian 3 itu sudah menjelaskan semua sampai
kepada wahyu itu sebenarnya sudah lengkap. Di Kejadian kita cukup tahu bahwa yang akan datang nanti Kristus yang akan melenyapkan iblis itu. Tetapi iblis berkata kepada Allah, tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, ini iblis tadi dia bilang. Iblis bilang kalau pada waktu kamu makannya maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah dan tahu tentang yang baik dan jahat. Jadi iblis tahu teman-teman. Dia tahu kalau manusia makan buah pengetahuan itu kita akan seperti Allah. Dia bisa tahu dari mana? Bayangkan iblis bisa tahu dari mana kalau makan buah pengetahuan itu akan kita seperti Allah. Luar biasa kan iblis nih. Tapi sebenarnya dia tipu, saya hampir sama dengan Allah sih, tapi dia seperti Allah gitu. Kalau di yang Kejadian itu salah satu seperti, jadi benar ya sama gitu. Jadi sama seperti Allah, seperti bukan sama ya, seperti Allah lah, bukan sama ya, sorry saya ralat ya, seperti akan menjadi seperti, jadi hampir sama dengan Allah seperti itu teman-teman maksudnya begitu. Jadi dengan iblis bisa tahu luar biasa kan apa? Iblis itu makhluk surga, dia tahu juga rencana Tuhan. Tuhan memberikan pengetahuan kepada makhluk surga. Dia kan ciptaan Tuhan yang sangat cerdas iblis. Iblis sebelum jatuh dalam dosa, dia pengetahuannya sangat luar biasa. Kalau kita baca di Yesaya itu dan di Yesaya itu, wow, iblis itu bintang timur, buta fajar, ditempatkan di gunung Allah yang kudus dengan permata, dengan kecantikannya. Dia sangat cerdas, pintar. Iblis ini sangat pintar. Tuhan memberikan dia pengetahuan yang luar biasa. Sampai dia terlalu pintar, dia jatuh. Berdosa ingin menyamai diri dengan Allah. Sehingga dia dibuang ke bumi. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Ketika dia menyelamatkan ketika iblis di sini mendapat pengetahuan dari Tuhan bahwa manusia kita memang itu akan seperti Allah, jadi luar biasa. Berarti dia sudah punya pengetahuan yang tentang manusia itu, bahwa manusia akan makan buah pengetahuan itu dan akan jadi sama seperti Allah. Kalau tidak ada buah pengetahuan itu, iblis tidak mungkin bisa mencobai Adam. Ya kan, logikanya begitu kan? Karena apa yang dia mencobai, ada apa? Kan tidak ada yang iblis cobai dengan cara apa? Dia kan nggak tahu, manusia kan nggak tahu baik dan buruk. Karena tidak ada pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Tapi kalau ada pohon pengetahuan baik dan jahat, iblis bisa mencobai manusia karena Tuhan melarang jangan makan. Ya kan, logikanya kan, berpikir baik-baik. Tapi kalau Tuhan tidak membuat buah pengetahuan itu di Taman Eden, iblis mau dengan cara apa mau mencobai manusia itu? Karena nggak ada buah pengetahuan. Mau manusia berdosa dari mana? Kan dia nggak tahu mana yang baik dan jahat. Ya logikanya kan gitu kan. Jadi ini semua rencana Tuhan. Dan iblis ada juga di situ karena izinnya Tuhan. Seperti itu, untuk dia mencobai manusia seperti itu. Lanjut lagi ya teman-teman. Lanjut. Pohon ini bicara tentang kuat. Nah, pohon pengetahuan dua pohon itu, pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan itu melambangkan kodrat Kristus yang adalah kehidupan dan hikmat Allah gitu. Yesus adalah jalan kepada kehidupan satu hikmat Allah tentang pengetahuan baik dan jahat Tuhan. Itu melambangkan dua kodrat Kristus. Tanpa pengetahuan baik dan buruk, kita tidak mungkin punya moral yang baik. Jadi tanpa kita mengetahui baik dan buruk atau baik dan jahat, kita tidak mungkin punya moral yang baik kan? Benar kan? Coba teman-teman renungkan. Saya punya moral yang baik kalau saya nggak tahu mana yang jahat, ya kan? Logika yang masuk kan?
Nah, tapi apa problemnya mereka tiba-tiba memilih hikmat Kristus dan penganggaran dalam kekekalan? Seharusnya kalau misalnya Tuhan tidak melarang ya makan buah pengetahuan yang jahat, misalnya Tuhan bilang bolehlah kamu makan buah pengetahuan yang baik, maka kamu akan mengetahuinya, ya kan, baik jahat. Maka manusia tidak jatuh dalam dosa karena tidak ada kata pelarangan jangan makan buah itu. Coba Tuhan bilang di tengah taman ini akan ada buah kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini, kamu tidak akan mati. Coba kalau Tuhan buat begitu, pasti kan Adam nggak berdosa dong, kan nggak dilarang, ya kan? Tapi Tuhan membuat larangan, jangan. Kenapa Tuhan membuat kata jangan? Supaya karena Tuhan menciptakan manusia itu dengan kehendak bebas, sehingga manusia itu punya hak bebas untuk memilih taat atau langgar. Karena apa? Serupa segambar dengan Allah. Artinya manusia bisa memilih untuk benar, memilih untuk salah. Seperti itu ya teman-teman, paham ya? Makanya manusia berdosa. Akibat berdosa itulah kalau manusia makan buah kehidupan, maka manusia akan hidup selama-lamanya. Buah kehidupan tuh dia akan hidup selama-lamanya dalam keadaan berdosa. Maka iblis akan menang dong, otomatis ya, karena dia menang, artinya dia bisa mengalahkan manusia dan dia bisa menaklukkan manusia, dan manusia hidup di bumi ini selama-lamanya dalam keadaan berdosa. Begitu. Karena dia makan buah kehidupan itu. Tapi Tuhan mengusir manusia itu dari Taman Eden supaya mereka jangan menyentuh buah kehidupan itu, supaya mereka jangan hidup selama-lamanya dalam keadaan berdosa. Memang itu sudah rencana Tuhan ya teman-teman. Kalau manusia bukan untuk usia terus lagi. Ya ini saya bilang, kalau tidak diusir dari Taman Eden, maka mereka akan makan pengetahuan, maka sudah. Kalau manusia makan buah kehidupan itu, maka manusia tidak perlu ditebus lagi. Nah, kalau manusia makan buah pengetahuan itu teman-teman, dia tidak perlu ditebus lagi. Karena dia sudah hidup selama-lamanya, nggak perlu ditebus lagi. Karena hidup selamanya. Tapi karena Tuhan mengasihi dan ingin manusia selamat dari kematian, maka Tuhan mencegah manusia untuk makan buah penghidupan. Dan manusia diusir dari Taman Eden, dan manusia itu akan menebus manusia dari kematian. Jadi dengan cara menyelamatkan manusia harus dengan tebusan, dengan darah, karena upah dosa adalah maut, kasih karunia oleh Yesus Kristus adalah kehidupan. Jadi Tuhan tidak mau kita hidup selamanya dalam keadaan berdosa, tapi Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran. Makanya Tuhan mencegah supaya kita jangan dulu makan buah pengetahuan itu. Seperti itu. Artinya Tuhan mau menyelesaikan itu kematian itu dengan darahnya, mengalahkan iblis, sehingga kita boleh layak di hadapan Bapa, supaya kita layak di hadapan Bapa, ya benar, di hadapan Bapa, dan kita boleh hidup kekal dalam kekudusan, dalam kebenaran, tidak di dalam keadaan dosa. Karena di surga tempat yang suci, yang kudus, kita harus hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Karena Alkitab berkata tanpa kekudusan tidak seorang pun yang bisa melihat Allah. Makanya kita harus hidup kudus. Makanya dengan Tuhan mencegah manusia jangan makan buah pengetahuan ketika manusia melanggar perintah Tuhan. Tuhan mencegah agar manusia jangan pergi ke Taman Eden untuk memakan buah pengetahuan, supaya Tuhan bisa menyelesaikan upah dosa dan kematian itu dengan kematian Kristus yang sempurna itu, supaya menebus kita yang berdosa ini. Dengan tak bercela kita diselamatkan dan hidup kekal bersama Tuhan di dalam kebenaran, dalam kekudusan, di dalam sorga, di dalam langit baru dan bumi yang baru. Seperti itu. Itulah desainnya Tuhan. Salah Tuhan tidak, itu rencana Tuhan. Salah Adam dan Hawa makan, tidak. Salahnya karena rencana ular. Rencana ular, memang rencana ular itu, iblis itu ingin manusia itu taat sama dia, begitu, supaya manusia itu ikuti dia dan binasa. Itulah rencana setan atau Lucifer itu, seperti itu. Tapi kita manusia harus melawan iblis setiap hari, harus berdoa. Makanya dekat dengan kuncinya bisa melawan iblis itu ya dekat dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian,
Makanya jangan berikan tempat kepada iblis. Jadi jangan berikan kesempatan untuk iblis mencobai kita. Kita harus jalan kehidupan kita seperti itu. Iblis hanya bisa mencobai kita kalau kita membuka celah akan dosa, maka dia akan masuk untuk mencobai kita. Kalau kita hidup dalam kebenaran, dalam hidup dalam kekudusan, menjaga mata kita, menjaga tubuh kita, maka kita akan hidup dalam kesucian, maka kita akan selamat. Artinya bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan, karena kita berserah, menyerahkan diri kita hidup dalam keinginan roh, kita sangkal diri, kita pikul salib. Tuhan tahu kita dan Tuhan menolong kita supaya kita bisa mampu mengalahkan iblis dan kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Gitu. Sebenarnya sih kita tidak mampu ya, dalam arti kekuatan kita sendiri untuk mengalahkan iblis tidak bisa, teman. Harus dengan kekuatan Tuhan. Karena kalau kekuatan kita ini tidak bisa, karena iblis itu, Lucifer itu malaikat yang sangat luar biasa. Dia mungkin kita membanggakan dia ya, boleh kita membanggakan dia, memang dia iblis, setan. Tapi karena dia itu diciptakan dulu sama Tuhan sangat indah, luar biasa. Ya, kekuatan dia, maksudnya bukan kekuatan dia sih, tapi hikmat dia itu masih ada sampai saat ini. Kecerdasannya dia masih ada, makanya dia bisa menipu manusia sampai saat ini. Seperti itu. Makanya kita ini harus cerdik seperti itulah. Terus artinya kita harus lebih belajar firman Tuhan banyak supaya kita bisa tahu cara mengalahkan iblis dan dekat dengan Tuhan supaya kita mampu. Kalau kita dengan kekuatan kita tidak akan bisa, karena memang iblis itu makhluk roh. Begitu, makanya perpecahan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan perintah di udara. Jadi kalau kita melawan iblis dengan kekuatan fisik nggak bisa, dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kekuatan Allah, kekuatan Kristus, karena dia makhluk roh. Gitu. Seperti itu. Jadi teman-teman sudah paham ya sampai saat ini. Nanti saya akan bahas tentang iblisnya. Sudah jelaskan sedikit, tapi saya akan jelas tentang malaikat nanti. Saya juga sudah cukup belajar tentang malaikat ya. Nanti kita akan belajar supaya kita tahu bagaimana Tuhan menciptakan makhluk-makhluk lain, yaitu malaikat. Bagaimana nanti saya jelaskan. Mungkin teman-teman nonton di YouTube juga ada, tapi saya coba menggalinya dengan saya banyak belajar supaya bisa menambah. Dan mungkin apa yang saya dengar saya bisa tambahkan, mungkin apa yang saya kurang saya bisa tambahkan dari yang saya dengar dari orang lain, dari hamba Tuhan yang luar biasa, orang yang punya pengetahuan ya. Saya belajar dan juga saya belajar Alkitab, kembali back to the Bible aja, apa yang diajarkan sesuai nggak dengan Alkitab. Kalau sesuai saya ambil begitu. Jadi kalau memang itu sinkron dengan Alkitab, itu saya ambil. Jadi saya akan menambahkan apa yang saya dapat dari Alkitab, dan itu saya akan berikan nanti. Semoga Tuhan dengan saya waktu supaya saya bisa sampaikan kebenaran itu dengan baik ya. Oke, lanjut lagi ya. Terus sudah jelaskan ini tadi. Nah, kalau pohon kehidupan gak ada, maka manusia akan mati selama-lamanya. Ya, misalnya kalau salah satu pohon gak ada, misalnya pohon pengetahuan gak ada. Ya, atas saya silakan. Misalnya pohon pengetahuan gak ada, maka manusia akan makan buah pengetahuan, pohon hidup. Dia akan hidup, tapi manusia tidak bisa memakai kehendak bebas lagi, karena dia memilih apa lagi, karena nggak ada yang dilarang kan. Misalnya nggak ada pohon pengetahuannya yang dilarang, misalnya hanya ada pohon kehidupan, maka apa yang dia lakukan di surga, dia hidup baik-baik aja. Nggak ada yang dramatisir kayak kita sekarang ada dosa, kita bisa lihat kehidupan. Coba bayangkan kalau misalnya nggak ada buah pengetahuan baik dan buruk, ya nggak ada di situ, hanya buah pengetahuan, hanya buah kehidupan saja. Bayangkan, bayangkan kalau nggak ada buah pengetahuan, maka manusia akan hidup abadi. Ya mungkin ada melahirkan manusia keturunan yang abadi ya. Jadi nggak mungkin ada kita yang cerita seperti ini, nggak mungkin seperti itu. Jadi ya akan tidak menarik tanda kutip ya, tidak begitu menarik lagi kehidupan ini kalau misalnya tidak ada pohon pengetahuan ya. Memang Tuhan punya rencana, misalnya setiap mungkin punya Tuhan rencana yang indah ya mungkin, tapi menurut saya kalau tidak ada pohon pengetahuan ya, bukan menurut saya, menurut apa yang saya dapat,
maka akan tidak begitu seru kehidupan ini. Akan lempeng-lempeng aja, baik-baik aja. Maksudnya bukan berarti kita senang berbuat dosa, tapi tidak ada asalnya tantangan gitu. Tidak ada krusialnya gitu. Misalnya Tuhan bilang apa yang tidak pernah lihat di mata, tidak pernah lihat dengan telinga, itu yang disediakan Allah. Itu ayat itu tidak akan mungkin ada lagi. Kita akan sudah terbiasa hidup indah di surga, sudah terbiasa hidup bahagia di surga. Jadi efek pengharapan itu tidak ada, iman itu tidak lagi ada, karena semua serba ada, semua nikmati. Tidak ada iman, tidak ada pengharapan, tidak ada penderitaan, tidak ada percaya kepada Tuhan. Karena maksudnya sudah nikmati. Jadi teman-teman harus kembali back to the Bible. Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Karena kesenangannya gitu. Karena rencananya gitu. Mengapa harus itu? Kan sudah jelaskan semua rencana Tuhan. Semua yang terjadi karena ada rencana Tuhan. Seperti itu. Misalnya tidak ada pohon apa namanya? Kalau misalnya tidak ada pohon pengetahuan lah, saat-saatnya kita akan jadi robot. Teman-teman juga bisa jadi robot karena tidak ada pilihan. Kita akan hanya taat Tuhan tanpa ada larangan, ya kita seperti robot. Misalnya kalau tidak ada pohon kehidupan, maka kita akan makan buah pengetahuan baik, kita akan hidup dalam dosa karena bebas melakukan apa saja tanpa ada pohon kehidupan. Kan kita akan mati selama-lamanya gitu. Bisa mati. Misalnya kita hidup, misalnya tidak larangan ya, misalnya ada pohon kehidupan, pohon pengetahuan baik buruk tanpa ada larangan. Kamu boleh makan buah dengan hanya ada satu pohon saja, pohon pengetahuan baik buruk. Makan saja. Maka manusia akan makan buah itu dan hidup jahat, hidup baik sesuka hatinya saja, tidak ada yang larang, tidak ada ini. Jadi kacau manusia itu nanti. Misalnya ada upah dosa, makan itu, maka mati selama-lamanya. Jadi desain Tuhan menciptakan manusia ya untuk kesenangan dan supaya kita hidup bersama-sama dengan Dia sebagai ciptaan kepada yang mencipta kita hidup bersama-sama. Maka Yesus berkata bahwa aku dan Bapa satu, dan kamu nanti akan menjadi satu bersama-sama kami. Jadi Tuhan mau kita semua manusia yang percaya kepada Dia, anak Tuhan, yang domba-domba Allah gitu, Kristus, akan satu bersama-sama dengan Dia begitu dalam satu kerajaan. Jadi kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi itu teman-teman, tujuan Tuhan bilang terjadilah kehendakmu di bumi surga. Jadi kerajaan Allah turun ke bumi. Nanti akan langit yang baru turun, Yerusalem yang baru turun dari surga, turun ke bumi. Dan ini, tapi bumi yang lama ini akan dimusnahkan, diratakan, diganti dengan bumi yang baru, langit yang baru, dan Yerusalem itu akan turun. Makanya Yesus bilang kerajaan Allah jadi kehendakmu di bumi surga. Jadi kehendakmu, maka nanti akan turun. Yerusalem itu akan turun ke bumi. Jadi nanti di bumi ini Yerusalem baru itu bukan lagi kita naik ke surga lagi, bukan kayak gitu lagi. Nanti surga itu turun ke bumi yang baru, langit yang baru. Berarti kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Untuk sementara yang saya sudah jelaskan tentang kematian itu, tentang di mana manusia setelah meninggal, sebelum Yesus datang di mana, dan setelah Yesus meninggal, saya sudah jelaskan di renungan saya. Jadi teman-teman dengar aja. Gitu. Permasalahannya adalah iblis yang cemburu dengan manusia. Kalau manusia teman-teman sudah saya jelaskan, sebenarnya kalau selalu kita salahkan Adam dan Hawa, bukan teman-teman. Sudah saya jelaskan tadi. Ini Salomo tentang hikmat, bahwa pengetahuan luar biasa. Jadi pengetahuan sangat luar biasa. Kalau Salomo saja dia membutuhkan pengetahuan untuk bisa menghakimi orang-orang yang dia pimpin atau menimbang perkara. Seperti itu ya juga Tuhan telah menciptakan aku hikmat sebagai perluan pekerjaannya. Sebelumnya bertahun-tahun dahulu yang sudah pada zaman dulu aku hikmat dibentuk dalam mula pertama dalam dunia. Jadi Tuhan Kristus adalah hikmat Allah
hikmat, bukan aku hikmat, sebagai permulaan pekerjaannya, hikmat Allah. Yesus adalah hikmat Allah, seperti itu. Ketika Tuhan tanya Adam, di manakah engkau? Tuhan tahu enggak Adam akan jatuh. Saudara-saudara kita lihat. Jadi ketika Tuhan bertanya kepada Adam, ya teman-teman ingat ya, ketika Tuhan Adam jatuh dan Adam Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan datang berjalan di taman itu dan Tuhan bilang, di manakah engkau Adam, di manakah engkau Hawa, di manakah kalian manusia? Apakah Tuhan tidak mencegah sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Ya, Tuhan sudah tahu. Tuhan sengaja untuk tidak datang menolongnya karena Tuhan mau melihat bahwa manusia itu memilih mana, tetapi manusia memilih untuk melanggar dan tanda kutip teman-teman, dan Tuhan sengaja juga agar manusia itu, agar rencana Tuhan itu terjadi, yaitu agar Kristus nanti datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Seandainya Tuhan cegah Adam dan Hawa untuk tidak makan buah pengetahuan itu, maka Kristus tidak mungkin ada. Tidak jadi manusia berdosa. Tapi semua itu sudah rencananya Tuhan. Seperti itu ya. Seperti Yesus ketika dia mau menyembuhkan Lazarus ya. Contohnya ya, ketika Maria dan Marta memanggilnya agar datang segera, tapi Yesus mengulur waktu, tidak mau datang untuk menyelamatkan, menyembuhkan Lazarus dari sakitnya. Tapi Tuhan sengaja mengulur waktu agar mereka percaya, gitu ya. Tapi Lazarus mati kan. 3 hari atau 4 hari di dalam kubur sudah berbau. Dan Yesus bilang, aku sengaja agar mereka belajar percaya. Aku tidak datang untuk percaya. Maka Yesus datang, Yesus lihat mereka sangat sedih karena Lazarus meninggal. Kira-kira hatinya oleh belas kasihan, maka Yesus mengatakan, Lazarus keluarlah, bangkit. Artinya mereka, Tuhan mengajarkan kepada kita, semua orang Kristen atau semua orang yang percaya Tuhan, agar kita percaya Tuhan. Dia bisa melakukan banyak hal. Artinya seperti itu juga. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam, Tuhan tidak mau menolongnya gitu, agar mereka mencari Tuhan, agar mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Seperti itu. Dan Tuhan datang dengan kasih-Nya, Dia menyelamatkan. Artinya dengan cara menutupi auratnya Adam dan Hawa dengan kulit binatang. Artinya makna dari kulit binatang yang dikorbankan itu artinya melambangkan Kristus, ya kan? Dikorbankan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Itu lambang. Jadi kalau teman-teman membahas tentang kulit itu ada maknanya, yaitu tentang kematian Kristus. Harus dikorbankan dengan darah untuk menyelamatkan manusia. Jadi yang menurut saya yang ada di dalam kejadian itu adalah pribadi firman yang berjumpa dengan Adam dan Hawa, bukan pribadi Bapa. Bapa adalah terang, Bapa adalah roh, Bapa adalah api yang menghangus, Bapa adalah kasih, Allah adalah kasih. Tidak bisa Bapa secara utuh turun ke bumi. Yang bisa adalah sang firman itu, Yesus Kristus yang datang, dan Yesus sudah ada. Itulah Yesus yang tadi yang berjumpa dengan Adam, tapi dalam fisik yang spiritual, yang tidak berbeda dengan fisik manusia. Artinya fisik yang abadi atau fisik yang tidak terbuat dari tanah, gitu. Ya seperti nanti kalau kita mati ya, Yesus bangkit dari kematian kan dengan tubuh yang baru, artinya tubuh yang dimuliakan, tubuh yang tidak mengalami kebinasaan. Begitu kita nanti bangkit dengan tubuh yang tidak binasa, tubuh yang abadi, maka tidak mengalami kesakitan atau penderitaan, tubuh yang terbiasa. Makanya Yesus itu sudah ada dari Taman Eden itu. Dialah yang dipakai Allah untuk, karena Alkitab berkata dalam Amsal 8, manusia diciptakan untuk kesenangan Dia, yaitu anak Allah itu. Jadi Yesus itu Bapa menciptakan dunia, surga dan dunia ini untuk anaknya, Yesus Kristus. Makanya Yesus datang sebagai anak firman Allah itu, datang kepada Adam dan Hawa. Dan Dia yang akan datang lagi menjadi manusia. Dia merendahkan dirinya sebagai manusia, yang tadinya Dia bersama-sama dengan Adam di Taman Eden dalam keadaannya sebagai Tuhan yang dalam keadaan fisik yang abadi.
Dia datang untuk menjadi sama dengan manusia dalam fisik manusia yang daging ini, yang fana ini menjadi sama. Jadi dia yang memulai, dia juga yang mengakhiri. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia yang memulai dan dia juga yang mengakhiri. Jadi itu luar biasa. Tuhan sangat luar biasa merencanakan semua ini terjadi karena kasih. Teman-teman harus ingat lagi bahwa dari awal Tuhan menciptakan Yesus itu ada di situ bersama Adam dan Hawa. Dia yang membentuk kita, dia yang membentuk kita dari debu tanah. Dia yang mengembuskan nafasnya, rohnya di dalam hidung kita, dan kita hidup oleh nafasnya. Kita boleh hidup karena nafas Tuhan ada dalam hidup kita. Itu karena kasih. Kita yang tidak ada menjadi ada karena kasihnya. Kita di mana? Sebelum dunia ada, kita di mana? Enggak ada. Tapi karena kasihnya, dia merencanakan dalam pikirannya. Kita sudah tentukan untuk hidup yang kekal. Artinya itulah kasih. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Itulah Kristus. Luar biasa ya teman-teman. Jadi baiklah, kita teman-teman harus menonton perlindungan tentang manusia. Semua keadilan Tuhan adalah antara iblis dan. Jadi Tuhan juga menciptakan antara manusia dan iblis itu dengan keadilan. Saya sudah jelaskan tentang manusia versus iblis itu. Benar-benar saya coba menjelaskan bagaimana Tuhan sangat adil dengan semua ciptaannya. Baik manusia dan iblis, Tuhan sangat adil, sangat mengasihi. Apakah Tuhan benci dengan iblis? Tidak. Apakah Tuhan benci dengan malaikat-malaikat? Tidak, yang benar tidak. Tapi karena mereka memilih untuk melanggar, maka Tuhan musnahkan mereka ke neraka nantinya. Tapi dengan Tuhan masih ada kasih kesempatan. Artinya memberikan kesempatan tanda kutip ya, iblis untuk dia berkarya. Artinya dalam menyesatkan manusia dalam dunia ini, dalam tanda kutip ya. Karena Tuhan menciptakan iblis itu bukan karena Tuhan benci, Tuhan mengasihi iblis dulu. Tapi karena dia melanggar perintah Tuhan, dia dibuang begitu ke bumi ini. Makanya tanda kutip Tuhan masih memberikan dia kelonggaran untuk dia bisa menyesatkan manusia. Makanya segala Alkitab berkata bahwa kuasa dunia ini dalam tangan iblis. Ketika iblis mencoba Yesus di padang gurun itu, karena apa? Yesus bilang dia akan memberikan semuanya kerajaan dunia ini kepada Yesus kalau dia menyembah. Yesus bilang jangan engkau engkau harus menyembah, jangan engkau mencoba Tuhan Allahmu, engkau harus menyembah dia. Artinya apa? Luar biasa kan? Artinya apa? Bahwa iblis, seluruh dunia ini di bawah kekuasaan iblis. Memang di atas iblis ada Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan. Karena apa? Iblis dia diizinkan Tuhan karena Tuhan tahu memang dia tidak punya kesempatan lagi. Makanya Tuhan adil dengan iblis. Artinya kamu boleh mencobai manusia. Ketika iblis bertemu dengan Adam ya, iblis izin bertemu dengan Tuhan yang ketika di Ayub itu, Tuhan datang, iblis datang. Tuhan tanya, iblis, kemana kamu pergi? Aku dalam mengelilingi bumi ini. Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Tuhan begitu. Dia orang jujur dan saleh. Tapi iblis bilang apa? Karena engkau yang memagarinya dia. Tapi kalau engkau menyentuh fisiknya, apakah dia akan setia? Artinya iblis cemburu dengan manusia karena manusia diberikan kesempatan untuk hidup kekal, sedangkan iblis tidak sama sekali diberikan kesempatan untuk bertobat. Saya sudah jelaskan itu. Ini saya ulangi lagi di rumah ini kan panjang teman-teman, tapi saya coba berikan supaya teman-teman bisa paham. Jadi itulah keadilan Tuhan antara manusia dan iblis. Tuhan mengasihi semua ciptaannya, baik malaikat, baik semua. Tapi Tuhan adil dan Tuhan yang menetapkan semuanya. Jika iblis harus binasa, itu sudah memang udah upahnya iblis. Dia harus dibinasakan. Dan nanti saya sudah jelaskan di renungan. Saya tambahkan lagi teman-teman, saya sudah renungkan bahwa iblis itu adalah akan dimusnahkan selama-lamanya. Manusia nanti yang masuk neraka itu akan tidak terbakar selama-lamanya. Artinya bukan berarti manusia itu akan
terbakar begitu-begitu terus, tidak mati-mati api, tidak mati-mati dia terbakar, tidak, dia akan dibakar jadi abu. Abu artinya habis, lenyap, hilang tanpa sisa. Jadi tidak ada lagi iblis, tidak ada lagi adalah manusia yang jahat di dunia ini. Semua sudah dijadikan abu kembali, rohnya kembali sudah kepada Tuhan, artinya kembali nafas Tuhan kembali, tapi mereka tidak punya kehidupan kekal bersama Tuhan lagi. Mereka sudah binasa di dalam hati, sudah lenyap, sudah tidak ada lagi. Kita tidak ingat-ingat lagi tentang iblis, kita tidak ingat-ingat lagi tentang orang jahat, sudah dilupakan. Itulah keadaan Tuhan. Kasih juga, kasih bukan berarti Tuhan bilang kalau Tuhan kasih mengapa ada neraka, itu keadilan Tuhan. Dan ketika hukuman nanti pada akhir zaman tadi, penghakiman itu, Tuhan ada manusia jahat masuk neraka, Tuhan adil masuk neraka, tapi hukuman Tuhan tidak selama-lamanya seperti dalam sesuai dengan perbuatannya. Dan ketika dia dihukum di neraka, setelah itu dia dilenyapkan habis di lautan, terbakar habis, sudah tidak lagi, mereka tidak menderita selama-lamanya lagi iblis itu. Dan orang-orang percaya mereka tidak akan terus terbakar, misalnya tentang kita teriak sakit-sakit, tidak seperti itu lagi. Mereka cuma sebentar saja dan mereka akan lenyap, sudah hilang. Kasihanlah, saya rasa tanda kutip kalau mereka terbakar terus menerus dan tidak habis-habis, mereka itu akan membuat Tuhan itu tidak mengasihi apa yang kita. Jadi Tuhan menghilangkan semua itu, sudah ada ayatnya, akan jadi abu. Kalau kita baca di Daniel atau di bahwa iblis itu dan semua pengikut akan jadi abu, hilang, sudah lenyap, tidak ada lagi, tinggal kita yang hidup abadi bersama-sama Tuhan. Dia tidak ingat-ingat lagi tentang iblis, dia tidak ingat-ingat lagi tentang orang-orang yang berwajah, sudah hilang, sudah fokus hidup yang baik dan benar yang Tuhan, seperti itu. Ini sudah dilakukan teman-teman, tinggal sudah saya jelaskan tentang neraka itu diciptakan untuk iblis, tapi kalau manusia ikut ya udah, usah jelaskan ya. Udah, ini sudah jelaskan. Next, supaya kita jangan terlalu lama. Sudah ini teman-teman, kau pasti aja. Sepasang pohon di tengah-tengah Taman Eden saling melengkapi semua rencananya. Pemberian pengetahuan baik dan jahat adalah bagian dari rencana penciptaan serupa. Gambar yang kuda Tuhan untuk diberikan kepada manusia selengkapi kehendak bebasnya yang berfungsi karena melalui pilihan baik dan jahat. Dalam kodratnya yang sempurna, Tuhan memberikan pohon kehidupan sebagai pasangan kematian yang akan menjadi yang terjadi ketika manusia mengetahui yang baik dan jahat. Pasalnya masalah akan selalu ada, tetapi percaya Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Jadi dua pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan, Tuhan memberikan tantangan, yaitu dengan pohon pengetahuan manusia melanggar, tapi Tuhan punya solusinya, pohon kehidupan yang adalah Kristus, jalan keselamatan hidup. Jadi Tuhan mengizinkan pilihan tantangan, tapi Tuhan menyelesaikan solusinya dengan kematian Yesus. Tuhan tahu manusia nggak bisa hidup benar tanpa kekuatan Tuhan, makanya Tuhan menggantikan manusia itu dengan korban Kristus, yang adalah manusia yang seperti firman ajarannya, dia yang menggenapi semua hukum Tuhan, dia yang menyelesaikan semuanya. Dan kalau kita percaya pada Kristus sebagai anak Tuhan yang menyelamatkan kita akan berjumpa dengan Allah, kita bersama-sama dengan Tuhan yang mulia. Yesus kembali sebagai firman itu akan kembali kepada Allah bersama-sama Bapa dan bersatu dengan Bapa kembali, dan kita akan sama-sama bersukacita bersama Bapa, Firman dan Roh Kudus, bersama-sama kita menikmati. Kita nggak tahu surga itu secara lengkap, secara detail itu gimana. Karena kita berkata bahwa apa yang tidak pernah lihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan Allah. Apa yang disediakan? Yaitu kerajaan Allah yang kita tidak bisa bayangkan. Kita hanya dilihat secara apa yang dikatakan, tapi kita belum lihat kan, kita masih membayangkan tuh gimana ya. Makanya itu yang disediakan Tuhan nanti. Percaya saja, Tuhan akan sediakan itu. Jadi ayat yang bilang apa yang tidak pernah lihat oleh mata, itu ayatnya itu menunjukkan kepada surga sebenarnya, bukan kepada hal-hal yang jasmani. Itu memang bisa, tapi kurang lengkap, harus hal-hal yang surga. Karena di dunia ini kita sudah melihat semua, sudah dengar, sudah timbul lah kekayaan, sudah kesehatan, kita sudah berpikir kita mau sehat, kita mau makan apa, kita sudah berpikir, sudah ada di pikiran kita kan. Ya memang ada yang tidak terpikirkan, itu yang disediakan, tapi kebanyakan kita sudah berpikir, kebanyakan sudah timbul. Yang tidak pernah timbul sama sekali,
yang dalam hati pikiran itu sendirian, itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah kita yang sebatas pikiran apa yang lihat di mata, tidak pernah lihat kan kita nih. Ya mungkin orang yang punya penglihatan ke surga ya mungkin, tapi itu hanya sebagian atau hanya mungkin ya tanda kutip hanya bagian yang kecil aja. Tapi sepenuhnya kita akan lihat nanti yang luar biasa seperti itu. Karena kita nggak tahu kan upah kita masing-masing gimana, kita nggak tahu seperti itu. Hikmat pohon sudah saya jelaskan ya. Terus kemudian manusia menyatakan hasil penyelamatan oleh Kristus. Sudah pohon kehidupan sudah. Ya apakah Tuhan sebelum manusia jatuh dari dosa sudah penyakit? Ya sebelum manusia makan buah pengetahuan yang baik itu dia sudah punya pengetahuan. Karena apa? Pengetahuannya itu hanya sebatas makan minum, berjalan, berpikir begitu. Dia belum punya pengetahuan yang lengkap. Yang buruk dan baik dia belum bisa membedakan. Sebelum dia punya pengetahuan tapi dia belum bisa membedakan mana yang baik dan jahat. Nah ketika dia makan buah pengetahuan yang baik, dia bisa membedakan mana yang baik dan jahat. Nah ketika dia sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia belum tahu mana yang jahat dan baik itu. Dia sudah punya pengetahuan tapi dia belum bisa membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Itu yang lanjut lagi. Sudah tadi manusia Tuhan memberikan pakaian. Tuhan mau boleh saya makan buah itu, enggak berani. Ya saya jelas kalau tidak buat pengetahuan itu maka enggak akan menarik cerita sampai saat ini ya. Semua memang rencana Tuhan. Sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia jadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi sebelum dunia jadikan Tuhan sudah memilih kita. Ketika Tuhan menempatkan poin dengan tujuan Tuhan agar manusia memilih. Ketika Tuhan berkata jangan makan buah ini agar manusia memilih. Sampai saat ini pun kita pilihan. Kalau saudara memilih tanpa ada pilihan, bisa enggak bisa. Jadi Tuhan mencari kita dengan kehendak bebas. Kehendak bebas bagaimana bisa bekerja? Kehendak bebas bagaimana bisa bekerja tanpa ada sesuatu yang dipilih atau sesuatu yang dilarang. Jadi kehendak bebas bisa bekerja kalau ada pilihan yang diberikannya itu. Tuhan bilang jangan, nah itu ada pilihan, jangan atau iya, tidak, iya. Itu. Tanpa ada buah pengetahuan kita tidak mungkin mengenal Kristus, ya kan? Kalau kita ya tanda kutip ya, kalau kita tidak makan buah itu kita tidak akan bertemu dengan Yesus. Seperti itu. Roma kematian lupa dosa. Kematian lupa dosa ya, tapi hidup sejati kekal bersama Kristus Yesus kita adalah pemberian yang diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Jadi upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia oleh Kristus adalah kehidupan kekal bersama-sama. Diberikan cuma-cuma pada kita. Jadi Yesus yang menjadi keselamatan bagi kita. Yesaya 61 ayat 10. Yesaya 61 ayat 10. Aku bersuka dalam Tuhan, jiwaku bersorak di dalam Tuhan. Sebab ia akan mengenakan pakaian keselamatan kepalaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti yang pergantian laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya kematian yang menyatakan karunia hidup yang kekal. Jadi lambang dari kulit hewan yang diambil Tuhan untuk menyematkan tubuh Hawa dan Adam dan Hawa yang kita lihat itu melambangkan di ayat ini bahwa Tuhan mengenakan pakaian keselamatan padaku. Keselamatannya itu darah kematian Yesus dengan jubah kebenaran. Luar biasa, ini melambangkan Kristus. Sudah ente baca? Sudah. Larangan makan buah pengetahuan karena tak ada kekalahan dalam dosa. Sudah dijelaskan. Tuhan memberikan sudah ini. Jadi kita harus bersyukur dengan tanda kutip dengan ada makan buah pengetahuan kita bisa mengenal Kristus. Kayak gitu ya. Itu sisi lain. Karena kita kan cenderung menyalahkan Adam atau Hawa. Ya, bukan berarti kita memang kesalahan ada, tapi kita harus bersyukur juga dalam segala perkara. Tuhan bilang dalam pelanggaran Adam kita bisa mengetahui banyak pengetahuan dan kita bisa mengenal Kristus yang ada juru selamat. Gitu.
Dan ia akan berkata juga kepada Matius 25 ayat 41 sudah ya. Keturunan tidak dapat teman sedikit. Sudah. Ya sudah ini ya. Teman-teman baca saya sudah jelaskan tadi ya. Ini hanya slide-nya. Nah ini adalah siap pesan pohon kehidupan ada lagi. Nanti di Wahyu nanti ada pohon kehidupan itu yang dilambangkan adalah Kristus dan dialah ya. Kita akan ketemu dia di surga. Kita datang, Yesus bilang, mari kepada kita besok datang kepada wanita Samaria, dia bilang, engkau akan menimba air, datanglah aku akan berikan kamu air kehidupan yang tidak akan pernah habis-habisnya. Jadi kalau kita ke surga kita akan menikmati Kristus itu. Dialah kehidupan itu, pohon kehidupan itu, aliran air kehidupan itu. Pokoknya sangat luar biasa lambang. Pokoknya di bawah itu ada kiasan-kiasan tentang Kristus itu sendiri. Mungkin ini saya bisa sampaikan terlalu panjang, tapi saya ada satu slide ya tentang dosa ya. Sudah saya jelaskan tadi juga sih, tapi nanti lain kali saja mungkin saya bisa tambahkan bahwa intinya Tuhan punya rencana yang baik bagi kita tentang dosa ya. Kita sudah tahu ya tentang dosa adalah pelanggaran hukum Allah, atau dalam bahasa Yunani kalau nggak salah, atau bahasa Yunani atau hamartia, atau meleset dari perintah Tuhan. Artinya kita melanggar apa yang Tuhan mau. Sedikit pun, setitik pun pelanggaran kita itu tetap pelanggaran gitu. Jadi tetap itu berdosa dalam hati. Tapi Tuhan sudah punya solusi adalah Kristus. Seperti itu. Tuhan mau kita sempurna. Alkitab berkata tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan mau kita tuh suci, kudus, sempurna, sama seperti Bapa sempurna. Tuhan mau kita sempurna kembali. Seperti Adam belum tertentu, seperti itulah kita. Seperti Kristus sempurna. Tuhan mau kita sempurna. Makanya harus di dalam Yesus, tinggal dalam Yesus sampai selama-lamanya. Luar biasa ya, apa yang sudah sampai sampaikan ini bukan karena hebat saya, bukan karena kekuatan, tapi karena hikmat yang Tuhan berikan. Dan semoga ini bisa menambah pengetahuan teman-teman, yang membuat teman-teman semakin mengenal Tuhan kita yang menciptakan kita, dan kita bisa mengerti semua dalam rencana Tuhan. Tinggal kita jalani aja hidup ini dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, masalah apapun terjadi, kita tetap berpegang pada firman Tuhan dan jalani saja hidup ini dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam kebaikan. Kita selalu berbagi kasih, menyatakan karakter Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Itu saja dari saya. Semoga ini menjadi berkat, tidak hanya buat teman-teman, tapi sharing kepada keluarga teman-teman, atau saudara-saudara, tetangga, teman-teman dimanapun, di sharing supaya mereka mengenal Tuhan dengan baik dan benar dan mengerti rencananya. Yesus adalah Alfa dan Omega, firman Allah yang menjadi manusia. Dia adalah awal dan akhir. Dia yang ada ketika di Adam. Pada saat Adam dia berada bersama-sama Adam. Ketika di akhir juga dia menyelamatkan manusia. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang memulai, dia yang mengakhir. Jadi Tuhan, dia yang memberi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi semua dalam rencana Tuhan. Semua ciptaannya ada karena kasihnya. Karena dia ingin kita bersama-sama dengan dia. Itulah kasih Tuhan, rencana Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Shalom.